Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Ini Kripto. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit menganalisa ya tentang pergerakan market kripto, Bitcoin dan altcoin. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya jika kalian semua dukung Ini Kripto dengan cara like, komen, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasinya. Oke, jika sudah kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Nah, dan sekarang saya sudah ada di Fear and Greed Index, yaitu pergerakan di mana mental dari para retails atau para holder atau bisa dibilang pembelinya ya, pembeli dan penjualnya. Di sini sudah bisa kita lihat di Fear and Greed Index untuk hari ini kita ada di angka 10 yang berarti extreme fire atau benar-benar hampir mendekat. Sangat darurat sekali. Jadi di sini adalah psikolognya para si calon buyer itu masih sangat takut masuk ya, dan banyak juga para holder tuh yang sell karena mereka juga mengalami ketakutan yang lumayan parah, ketakutan yang bisa dibilang khawatir ini market crypto apakah akan nol atau apakah akan short seperti Luna atau apa ya seperti itulah ya. Karena yang terdampak juga dari inflasi Amerika Serikat yang akhirnya terus menaikkan suku bunga. Oke, kita masuk aja langsung ke coin market cap ya. Di coin market cap untuk pergerakan altcoin masih sebagian besar untuk hari ini itu mengalami kenaikan lumayan karena memang habis sempat kena banting yang lumayan parah dari terdampak dari Bitcoin tentunya ya. Oke, di sini ada Bela Protokol. Bela Protokol itu mengalami kenaikan 69,31%. 69,31% guys. Ini melawan arus ya bisa dibilang. Dan kita langsung saja lihat Bitcoinnya. Untuk Bitcoin, tadi kan sudah kita bahas bila protokol tuh masuk di altcoin ya, seperti Ethereum dan seperti BNB juga. Ethereum mengalami kenaikan 5,12% dan untuk Bitcoin atau rajanya kripto ini mengalami kenaikan yang lumayan lumayan ada kepastian lah menurut saya. 4,25% dalam waktu satu hari ya guys ya. Dan untuk di harga sekarang itu berada di harga 446.431 ribuan. Ya. Oke. Jadi ada apa sih sebenarnya kenapa market Bitcoin hari ini naik lumayan lumayan ya bisa dibilang lumayan signifikan sekali. Oke, jadi tidak ada kabar yang aneh-aneh menurut saya, hanya memang ada sedikit pergerakan dari US dollarnya. Ini bisa dilihat ya. Untuk US dollarnya setelah mengalami penguatan beberapa hari dan akhirnya sempat juga sideways dan menguat kembali dan sideways dan menguat kembali dan akhirnya drop kembali untuk hari ini. Dan untuk drop hari ini mengalami drop sekitar minus 7%, 7,39% guys. Ya. Jadi penyebab dari market kripto naik itu adalah ini guys. Karena US dollar dominannya turun ya guys ya. Jadi otomatis begitu US dollar turun itu otomatis Bitcoin akan naik dan market saham-saham lain pun akan naik juga. Jadi hukum alamnya sudah seperti itu guys. Oke, kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Di sini saya masuk ke chart Bitcoin yang di Indodax ya, yang di Indodax ya, karena saya sedang ingin membahas yang IDR, yang rupiah guys. Oke, kita masuk di time frame weekly. Sebentar ya, kita masuk time frame weekly. Oke, di time frame weekly untuk Bitcoin sedikit ada lampu hijau karena di sini ada satu harapan kita yaitu satu candle hijau ya guys ya. Di sini setelah sekian lama ini Bitcoin bisa dibilang hanya tidak bergerak signifikan ya, hanya sideways saja, hanya sideways. Pokoknya belum ada kepastian gitu ya. Setelah kita berminggu-minggu mengalami penurunan yang lumayan drastis, di sini sekitar sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candle merah yaitu sekitar 8 minggu. Nah, jadi selama 8 minggu itu kita benar-benar drop parah ya guys ya, dan mengalami penurunan sekitar dari harga ini kita lihat sekitar 37%, 30 ya kurang lebih sekitar 38 persenan ya guys ya.
dari harga awal dia anjlok parah, bukan dari all time hack-nya ya. Jika dari all time hack-nya kita hitung itu bisa sekitar 58 persenan guys, 58 persenan itu bisa jadi. Oke, kalau kita hitung dari, coba kita hitung dari all time hack tertingginya ya. Kita hitung dari all time hack tertinggi sampai ke bawah ini sudah mengalami minus 59,15% guys. Itu untuk market Bitcoin. Nah, jadi untuk pergerakan tidak ada yang berubah, dia tetap bertahan di support ini dan ini akan segera ada kepastian apakah akan terjadi penambahan volume buyer atau akankah terjadi penambahan volume seller. Nah, jadi di sini yang perlu kita waspadai adalah ya, di sini MACD mengarah membentuk semakin mengecilnya yang saya harapkan ya. Di sini akan terbentuk semakin kecilnya volume seller dan akan membentuk volume buyer yang sangat signifikan. Harapan kita semua. Tapi di sini sudah ada aba-aba hijau yang akan kita lihat ke depannya. Tinggal kita lihat besok close candle-nya seperti apa. Kita lihat close candle weekly dan daily. Kita bisa lihat di minggu depan ya, di weekly-nya. Jikalau weekly-nya berhasil sukses di atas sekitar ya bisa dibilang di angka 500 jutaan aja ya, itu sudah ada sedikit potensi karena memang di harga 500 juta ini ada resisten juga yang lumayan berat menurut saya untuk ditembus oleh si Bitcoin. Tapi is okay, semua itu tergantung para permainan Wales ya. Wales dan banyak juga rintangan dari Bitcoin. Tapi seperti apa rintangannya itu pun Bitcoin akan tetap bisa to the moon selalu. Karena memang Bitcoin adalah salah satu koin kripto pertama tertua dan yang sangat-sangat keramat sekali ya guys ya. Oke, jadi untuk selanjutnya kita buka ke time frame one day. Di time frame one day ini sedang habis ada sedikit sideway ya. Tapi memang si Bitcoin ini sudah beberapa hari hanya bermain di sini. Dia hanya sideway, hanya begini dan dia terpantul kembali ke bawah habis meretest dan sekarang meretest ke bawah dan sempat sideway dan sekarang baru ada sedikit pullback, sedikit ya guys ya, sedikit recovery sedikit. Nah, yang menjadi skenario kedepannya yang kita tunggu-tunggu, akankah Bitcoin ini bisa meretest dan labas ya, atau malah si Bitcoin ini hanya sekedar meretest dan kembali terpantul dan selanjutnya akan longsor ke bawah kembali. Nah, jadi apa ya? Masih teka-teki ya guys ya. Jadi antara dia akan terpantul ke bawah. Jadi kalau terpantul ke bawah itu rumusnya tambah dalam guys ya, tambah dalam. Jadi akan ada koreksi besar-besaran. Nah, tapi jikalau memang ada koreksi besar-besaran, saya rasa akan terjadi juga recovery yang sangat sehat ya. Oke, jadi saya rasa sekian. Di sini saya belum bisa memastikan pergerakan Bitcoin akan naik atau turun. Yang jelas untuk sekarang ini, untuk time frame Monday-nya masih belum ada kepastian sebelum kita melihat adanya Bitcoin bisa meretest di sini ya. Trendline dia di sini, dia bisa meretest di sini dan jikalau dia bisa lolos dari trendline ini, saya yakin dia akan meretest kembali dan akan naik. Tapi sebaliknya, jika dia gagal meretest dan dia kembali drop, itu akan menandakan adanya indikasi bahwa Bitcoin bisa turun ke bawah level sekitar 400 juta, itu bisa jadi turun dari 400 juta guys ya. Jadi kita tunggu saja close candle besok ya. Kita lihat dari close candle daily dan yang sangat terpenting adalah close candle weekly di minggu depan. Oke guys. Oke, jadi saya rasa hanya sekian sedikit gambaran analisa pendapat saya, tapi tetap jangan 100% percaya dengan pendapat saya karena di sini saya belum berani memberikan kepastian apakah kripto Bitcoin ini akan naik, market Bitcoin ini akan naik ataukah akan tambah longsor. Jadi pada intinya semua harus riset lebih dalam lagi dan harus menggunakan uang dingin, jangan sampai Anda teledor untuk menggunakan uang Anda di dunia cryptocurrency. Oke, saya rasa